tetapi kalau Muhammadnya Kang Deddy ini memang kita lihat kemana-mana dia di Jawa Barat itu memang ikhlas ya melakukan. Bukan hari ini saja. Iya, bukan menurut iya. TikToknya bukan hari ini aja. Iya betul. Memang udah menjadi jiwanya. Jiwanya waktu itu. Terbaik sangka Kang Deddy. Nah, tentunya itu bisa kita kutip dan kita jadikan di Sumatera Barat ini. Ya. Siapapun kepala daerah kita segala macam, ya kita berbaik sangka saja. Baik itu dari semua kita generasi ketiga sebuah kenegarian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, channel YouTube Mutua Official selalu menemui tokoh-tokoh intelektual di Sumatera Barat, ulama, pemangku adat, Bondokandung, agar kita bisa memahami pemikiran-pemikiran para intelektual, para guru besar di Sumatera Barat terhadap fenomena kehebatan ataupun loncatan-loncatan program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Maksud dan tujuannya ini adalah untuk menyebarkan kebaikan agar bisa menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa ini. Oleh sebab itu, pagi ini kita ketemu dalam seorang tokoh, tapi sebenarnya yang akan kita temui pagi ini adalah ulama besar di Sumatera Barat, Profesor Dr. Asasriwarni MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dah? Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Jadi, Profesor Dr. Asasriwarni MH adalah guru besar UIN Imam Bonjol Padang. Yang menarik sekali dalam perjalanan kehidupannya, bahwa dia sangat produktif menulis di berbagai media tentang hukum Islam dan berbagai hal tentang agama. Dan Profesor Asasriwarni adalah Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Barat. Oleh sebab itu kita ingin mendapatkan dari Prof bahwa fenomena yang sedang viral di Republik ini adalah kecepatan dan kehebatan Kang Deddy Mulyadi mengambil kebijakan-kebijakan di Jawa Barat. Barangkali itu, Prof. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Aprizal. Memang seperti yang Pak Aprizal sampaikan tadi, Kang Deddy ini banyak langkah-langkahnya yang belum dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Nah, salah satunya adalah kalau anak-anak yang nakal itu dimasukkan ke barak militer. Nah, tapi sebenarnya pendidikan militer itu bukan hanya anak yang nakal, bisa juga dilakukan, tapi barangkali jamnya ditentukan antara sekolah dengan militer. Yang kedua juga anak sekolah SMP dan SD tidak boleh bawa kendaraan. Nah, itu bagus itu kan. Jadi sehingga anak-anak itu ada yang orang tuanya orang zeheb, ada orang yang kaya segala macam, dia tidak merasa dia minder dengan teman-temannya pakai kendaraan. Itu yang pertama. Ya. Dan kemudian juga kalau kita bawakan kepada ajaran Islam, memang Islam bagaimana mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu salah satunya itu adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi, al-waladu yudu ala fitrah wa abahu yuhadwinani au yumasyirani au yumajisani. Jadi anak yang baru dilahirkan putih bersih, terserah kepada ibu bapaknya menjadi Yahudi, Nasara, dan Majusi. Dan kemudian kita di dalam Islam itu sebenarnya ada rumah tangga, ada rumah sekolah, ada rumah ibadah. Nah, ini harus kita lengkapi.
Kalau kita lihat memang rumah ibadah itu perlu. Jadi anak-anak itu belajar di masjid, di rumah, di surau, di musala gitu kan. Itulah dia. Dan kemudian juga kita lihat Kang Deddy ini meluncurkan programnya yang sangat tertarik kita itu memang bagaimana anak-anak ini tidak ada lagi perbedaan antara yang satu yang orang yang kaya dengan orang yang tidak kaya, orang yang tidak punya itu. Jadi itu yang kita lihat mereka itu kan. Cuma nampaknya walaupun begitu bagus, tapi masih ada juga orang mengatakan, jadi ini Kang Deddy ini sensasi di atas substansi, kan betul kan? Ada yang mengatakan sensasi, ya tentunya kita melihat substansinya, substansinya. Tapi mungkin barangkali yang perlu juga kalau kita pasal di Islam mendidik anak itu kalau junlok kan semenjak lahir. Kalau sebelum masuk ke junlok ini akan lebih hebat ini. Jadi kita ingin tahu 3 rumah tadi fungsi. Ini Prof barangkali silakan. Ada rumah tangga, ada rumah sekolah, ada rumah ibadah. Ada rumah ibadah. Ini menarik sekali. Ini bagaimana ini mendidik anak di situ? Jadi yang pertama rumah tangga. Kata Nabi seperti yang saya sampaikan, suruh anakmu sholat kalau dia sudah berumur 7 tahun. Dan kemudian kalau dia berumur 10 tahun, pukul dia kalau belum sholat. Itu kan rumah tangga itu. Dan kemudian karena dia sudah usia sekolah sudah bisa, masuk dia di sekolah. Itulah rumah sekolah. Tapi tidak cukup di rumah sekolah saja. Perlu yang berikutnya adalah rumah ibadah. Di rumah ibadah itulah akhlaknya, karakternya, mentalnya harus dididik gitu kan. Itu makanya kita lihat ada subuh mubarakah, ada pesantren Ramadan. Itu yang perlu di rumah ibadah itu. Itu dia. Jadi kalau dulu kita di Minang ini kan kalau di surau kan. Kalau sekarang itulah ya kita isilah anak-anak kita ini yang kita sebutkan tadi pesantren Ramadan, ada subuh mubarakah. Itulah yang harus kita lakukan. Betul. Iya. Ini kan memang gerakan dari Kang Deddy Mulyadi ini, dia kan gerakan kultural. Artinya dia angkat kehidupan real masyarakat. Berarti 3 rumah tadi itu menjadi perhatian Kang Deddy. Bagaimana? Iya betul. Jadi Kang Deddy karena pengalaman beliau menjadi bupati Purwakarta itu sangat dirasakannya. Jadi dia berangkat dari kepala daerah bupati, kemudian itulah yang dibawanya kepada Jawa Barat, kan begitu kan? Ini yang kita lihat. Dia lihat ke rumah-rumahnya, bagaimana kehidupan ekonominya. Dia turun, walaupun satu, tapi kan apa nama dalam penelitian sampel apa? Sampelnya ya. Jadi dia kan akan tahu ini akan banyak yang selapel ini. Iya betul. Yang miskin. Iya betul. Itu yang menarik dari 3 rumah, kan dia ada pendidikan 12 tahun, wajib. Tetapi ada orang tidak sampai karena ekonomi, akhirnya dia dibiarkan. Sudah itu dia baru nanti ambil paket. Kang Deddy nggak mau itu, dia harus sampai 12 tahun. Bagaimana itu? Jadi ini kalau kita lihat di dalam ajaran Islam memang dalam tadi dikatakan bahwa anak yang telah berumur 7 tahun harus disuruh dia sholat, umur 10 tahun dipukul kalau dia tidak mau. Itu dia kan? Itu yang kita lihat. Dan kemudian dikatakan oleh Nabi, di samping anak-anakmu belajar teoritis, tapi juga keterampilan, memanah, kuda segala macam kan itu kan? Itu yang perlu. Pendidikan menurut ahli Barat itu pendidik itu mulai semenjak lahir. Itu menurut John Locke, kan? Tapi menurut Islam bukan itu. Semenjak mencari jodoh. Tungkahul mar'atu li arba'in. Li jamaliha, li maliha, li diniha. Itu kan? Jadi kalau Anda akan nikah, yang lelaki mencari istri yang cantik. Perlu. Cantik. Islam nyuruh cantik. Iya, kemudian yang cewek mencari yang ganteng. Yang ganteng. Iya, betul.
Ya, Dan kemudian lima liha itu kalau sekarang lima karjonya kan gitu kan? Artinya apalah ya? Iya. Ada usaha. Ada usaha lah, itu kan. Dan setelah lima liha, linasabiha, keturunannya dari siapa? Turunan. Kadang-kadang kita merasakan tidak perlu, tapi nyatanya ada kenyataan. Ya. Mahasiswa saya meneliti, dia orang orang Solo. Yang laki-laki, yang perempuan ini orang tuanya dulu merantau ke Pekanbaru. Ya. Dan kemudian anaknya ketemu sama mahasiswa di Jakarta. Kebetulan setelah akad nikah pulang ke kampung. Yang istrinya ini dulu menyusu sama ibu yang laki-laki ini. Sesusuan. Sereda. Itu kan kalau tidak dicari asal usulnya begitu dia. Iya. Bagaimana lagi? Ini dia sudah nikah kan? Sudah melahirkan pula atau apa lagi? Tapi ini perlu nasabnya harus dilihat benar. Dilihat benar. Bukan nasab dalam artian ini darah biru. Oh, darah biru bukan itu. Bukan itu ya. Itu yang tadi. Ya. Kan banyak ada itu. Garis keturunan yang jelas. Jelas. Yang keempat. Dan kemudian alidiniha. Ya. Dari yang sekian banyak tadi cantik, orang yang mampu dan kemudian keturunan, tapi yang keempat lidiniha kata Nabi fasbar bijatidin, ambillah orang yang taat beragama. Dari situ dari mulai nikah udah dididik. Kan itu bukan hanya lahir. Jadi seseorang suami mencari istrinya yang soleh. Yang istri mencari suaminya yang saleh kan begitu kan? Ya. Itulah dia. Maka kata Nabi, ambillah orang yang taat beragama. Itu mendidik anak mulai dari mencari jodoh. Jodoh. Ini baru beda dengan jodoh tadi. Iya. Kan mencari jodoh lagi. Iya. Itu dia. 4 itu. Kalau sudah dapat jodoh, lanjutan pendidikan anak ini, tentu dalam pergaulan kehidupannya udah mulai dia berpikir. Dan malah kalau kita di dalam Islam, kalau sudah dapat jodoh, ya kan? Jadi ajaran Islam itu sangat syarat dengan doa-doa. Ya. Sudah akad nikah akan masuk kamar, ini doanya. Ya kan? Kan jelas syarat dengan tuntunan doa. Nanti kalau anak lahir, akikah, doa lagi kan? Dan kemudian nanti turun mandi, kan begitu. Itulah yang kita lihat dari ajaran Islam itu memang dituntun mulai dari cari jodoh sampai. Jadi bukan saja setelah menjak lahir, tapi semenjak mencari jodoh. Jadi kalau kita lihat Kang Deddy ini sangat bagus ide-idenya, tapi anak setelah masuk sekolah SD, SMP kan itu yang dilihatnya itu. Ya. Tapi anak sebelum masuk SD memang tentu tidak terjangkau bagi dia. Rumah tangga itu bagaimana caranya kan? Ya. Mungkin barangkali mungkin juga ada ide dari Kang Deddy itu membuat perda. Kalau seseorang akan nikah harus pandai baca Al-Quran misalnya. Itu kan. Kalau di Jawa Barat kan persamaan Sumatera Barat itu. Jadi kalau misalnya ada yang belum pernah baca Al-Quran, diundur pernikahannya 1 semester misalnya kan? Iya. Prof ingin jangkau dari mulai jodoh sampai anak ada. Apakah dia melakukan gerakan ekonomi supaya anak jangan begini? Apakah ya kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kira-kira menurut pandang Prof Genat. Iya, kalau kita lihat dari program Kang Deddy ini ya termasuk itu. Iya. Termasuk itu programnya itu kan. Ya. Cuma kita kan belum terbaca ya. Ya. Mungkin dia sudah merencanakan itu perda segala macam. Yang akan nikah itu begini segala macam itu kan. Karena sekarang karena sudah ada peraturannya ya kalau kita di Sumatera Barat peraturan nagari kan sudah bisa diakui itu kan. Iya. Itu misalnya ketatnya peraturan nikah di nagari. Nagari itu. Artinya di desa, para pemangku adat, para ulama desa, itu udah selektif di tingkat desa atau nagari. Itu. Iya. Itu yang kita lihat. Jadi kalau bisa memang kita pun di Sumatera Barat sebenarnya Fadli Kota Padang kan sudah menginginkan juga jam 9 anak-anak sekolah tidak boleh lagi keluar rumah. Itu kan. Kecuali ada keperluan ditemani oleh orang tuanya.
Nah, itu kan Kota Padang, Padlia sudah memperagakan itu. Nah, jadi sudah banyak ide-ide ya, yang dilakukan oleh Fadli Amran ini. Nah, itu contohnya. Dan tentunya kita menginginkan di Sumatera Barat. Apalagi memang Sumatera Barat ada syarat sendiri kitabullah. Dia. Jadi kita inginkan. Iya. Tapi di Kota Padang, itu kebijaksanaan wali kota yang baru 100 hari lebih, dia sudah mengambil kebijakan bahwa anak-anak sekolah jam 9 tidak boleh keluar lagi rumah. Hebat. Iya. Nah, itu. Iya. Kalau Kang Deddy, dia ke sekolah jalan kaki. Jalan kaki. Malamnya anta alut, kita belum tunggu. Belum tahu itu kan itu. Iya. Prof. Iya. Ini kalau Kang Deddy itu marah semarah-marahnya ketika dia melihat ada bukit atau tanah diambil dan itu dijual atau apalah, nggak tahu, pokoknya tanah itu dirusak. Iya. Bahkan yang sangat marahnya kalau ada air tersumbat. Iya. Dari pandangan, artinya dia menjaga alam. Iya. Nah, bagaimana tuh, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat secara kacamata Islam, kita kan diwajibkan memelihara alam ini. Ya. Nah, wajib kita meliharanya. Makanya dikatakan Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Sudah terjadi kerusakan di alam ini karena ulah manusia. Nah, itu makanya kita diharapkan menjaga alam ini, alam sekitar kita. Makanya kalau ada namanya hutan, ya hutan lindung. Nah, tidak bisa sembarang saja gitu kan, oleh dia. Dan kemudian sama juga waktu jamaah haji kita tidak boleh mematahkan waktu Arafat tidak mematah satu ranting kayu aja tidak boleh. Membunuh satu nyamuk tidak boleh. Tidak boleh. Itu ajaran. Ajaran Islam itu. Nah, itu. Jadi kita di Sumatera Barat ya perlu menjaga alam sekitar kita ini dengan sebaik-baiknya. Hal itu yang dilakukan Kang Deddy di Jawa Barat, gitu kan. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Jadi memang Kang Deddy itu apa yang dilakukannya itu memang yang sudah konsep Islam begitu, gitu kan. Cuma selama ini belum teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Itu aja itu kan. Secara meluas. Secara meluas. Kang Deddy dia udah betul-betul serius menjaga alam di tanah Sunda. Itu. Kalau kita lihat Kang Deddy ini yang dilakukannya itu memang sudah ada konsepnya dalam Islam sebenarnya. Contoh, kita harus berbaik sangka. Dalam Islam husnuzon. Kang Deddy, dia walaupun dihujat, dia biasa-biasa saja. Paling tinggi, kalau dangkal otak saya, enggak apa-apalah. Tapi kalau dalam untuk mentenggelamkan orang, ya enggak boleh lah. Enggak boleh lah. Artinya dia tidak melawan, tapi dengan santai, dengan keikhlasannya. Soal ikhlas bagaimana, Prof? Kalau ikhlas ini sebenarnya mudah diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya agak susah. Itu salah satu. Tetapi kalau Muhammadnya Kang Deddy ini memang kita lihat kemana-mana dia di Jawa Barat itu memang ikhlas ya melakukan. Bukan hari ini saja. Iya, bukan menurut topnya bukan hari ini aja. Iya, betul. Memang udah menjadi jiwanya. Jiwanya itu. Kalau doa apa itu? Mudah-mudahan dia juga ikhlas. Tentu berprasangka baik. Bersangka baik. Iya, bersangka baik. Janganlah kita berprasangka orang berbuat baik kita dosa sendiri ya. Dosa sendiri ya. Orang udah berbuat baik, ini tidak ikhlas, kita dosa. Kita dosa. Itu. Iya betul. Jadi ini kan kita udah berbincang. Barangkali Prof. Dr. Asasriwarni MH Guru Besar di UIN Imam Bonjol sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Barat, barangkali tentu ada pesan-pesan untuk umat, terutama untuk Kang Deddy. Yang perlu dikomentari itu berbaik sangka Kang Deddy. Tentunya itu bisa kita kutip dan kita jadikan di Sumatera Barat ini. Siapapun kepala daerah kita segala macam, ya kita berbaik sangka saja. Jangan berburuk sangka. Jadi suzon itu tidak boleh. Suzon.
pernah Imam Abu Hanifah pergi ke pinggir laut. Kebetulan ada anak muda duduk dengan seorang wanita. Kata Imam Abu Hanifah, oh ini cewek ini apa ini? Cowok ini kerjanya di sini. Nah, tahu-tahu sampan yang dari laut itu sampai di depannya Abu Hanifah dengan pemuda tadi tenggelam. Nah, kata pemuda, maka melompatlah pemuda tadi. Ya. Nah, diselamatkanlah penumpang itu 7 orang. Ya. Tinggal 1. Ya. Syekh, saya sudah menyelamatkan 7 orang. Silakan Syekh yang 1 orang ini. Jadi Syekh tadi pergi, jangankan dia menyelamatkan orang, diri saja terselamatkan. Ya. Apa kata pemuda tadi? Inilah Syekh tadi, Syekh buruk sangka. Ya. Yang cewek ini ibu saya. Ya. Bukan siapa-siapa. Ya. Air ini air mineral biasa. Ya. Tempat botolnya tempat botol apa. Ya. Nah, jadi kita melihat itu, maka tidak boleh kita berburuk sangka kepada orang. Sebelum kita tahu betul, kita tidak boleh. Nah, yang kedua, kita mendidik, tentu anak-anak kita lagi kan. Ya. Kalau dimulainya setelah sekolah, kita berharap kepada pemimpin kita, baik Gubernur, Wali Kota, bagaimana caranya kita memelihara alam kita ini. Makanya slogan kita, alam tak kembang jadi guru. Ya. Nah, jangan dirusak. Nah, itulah mungkin tinggal. Terima kasih. Kita sudah bersama Profesor Dr. Asasri Warni MH mengupas bagaimana pentingnya dalam pandangan Islam menjaga alam. Yang kedua, bagaimana pentingnya mendidik anak dari dini. Yang ketiga yang sangat ditekankan oleh Prof ini adalah kita harus hidup ini berprasangka baik. Kalau sudah kita berprasangka baik, insya Allah bangsa ini akan nyaman dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.